Nofriansa dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, berkuliah di Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berdiskusi dengan saudara abang yang di samping saya untuk bagaimana pendidikan pada saat ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, mungkin saya langsung berbicara pada narasumber saya, pada abang yang di samping saya. Untuk yang pertama, bang, perkenalan diri bang, dari abang sendiri bang. Perkenalkan, saya Evan Redmond. Saya lagi menempuh pendidikan di mana sekarang masih semester 6. Oke. Beliau ini masih dalam jenjang perkuliahan, yaitu sedang menempuh di semester 6. Nah, kenapa saya memilih seorang mahasiswa? Karena menurut saya seorang mahasiswa itu sudah mengetahui tentang bagaimana struktur dan sistem pendidikan itu atau pendidikan di Indonesia sekarang. Nah, mungkin saya langsung bertanya kepada Abang Evan. Pertanyaan yang pertama itu, bang, bagaimana struktur dari pendidikan itu sendiri? Di mana langkah awal untuk menempuh pendidikan ini itu dimulai dari sekolah taman kanak-kanak, kemudian dilanjutkan ke sekolah dasar, kemudian sekolah menengah pertama, kemudian lagi melanjutkan sekolah menengah atas, kemudian dilanjutkan ke sekolah perguruan tinggi. Mungkin itu saja. Nah, okay. Berarti untuk struktur dari pendidikan itu dia ada di boleh dikatakan untuk anak-anak itu PAUD, lanjut ke tingkat dasar, Iya. lanjut ke sekolah menengah pertama, Iya. ke sekolah menengah atas dan kejuruan, dan untuk terakhir itu perguruan tinggi ya bang. Iya. Oke, itu untuk struktur dari pendidikan di Indonesia untuk sekarang. Iya. Nah, dan yang kedua bang, kegunaan dari pendidikan itu apa bang? Kenapa saya bertanya apa kegunaan pendidikan di sini bang? Bahwasanya orang-orang yang sedang melakukan perguruan tinggi itu memikirkan bahwasanya pendidikan ini atau pendidikan terakhir ini hanya untuk mempermudah mereka untuk mencari kerja. Padahal kalau ketika kita berbicara tentang pekerjaan itu sebenarnya tidak mengacu pada pendidikan. Karena ketika kita menaikkan potensi diri kita atau ada kemauan untuk sukses itu, kita bakal sukses dengan tidak berpendidikan ini. Jadi kegunaan pendidikan itu apa bang? Apakah untuk mudah untuk mencari kerja atau apa? Baik. Dimana dasarnya ini kegunaan dari pendidikan ini itu untuk meningkatkan kecerdasan dan mengembangkan potensi diri. Salah satunya kita ambil untuk mengembangkan bakat secara individual maupun kelompok, di mana kelompok ini di dalam ruang lingkup masyarakat. Kemudian untuk meningkatkan atau melestarikan kebudayaan. Oke. Untuk meningkatkan kecerdasan dan Potensi diri dan kelompok. Potensi diri, kemudian untuk mengembangkan bakat. Untuk mengembangkan bakat, maksudnya bang, bakat dari kita yang kita dapat di pendidikan kita salurkan ke itu setiap umat manusia ini pasti mempunyai bakat tersendiri atau individual. Kalau kita mengambil jalur pendidikan ini, sistemnya ini cukup mendasari dari yang tidak mengambil berpendidikan. Memang pendidikan ini tidak menjamin kesuksesan. Betul yang kata saudara katakan tadi,
memang kesuksesan ini tidak dilandasi dari pendidikan. Gunanya dasar itu dari pendidikan ini ialah untuk mencerdaskan pola pikir. Untuk mencerdaskan pola pikir. Iya. Oke. Untuk mencerdaskan. Meningkatkan kecerdasan dan Meningkatkan potensi diri. meningkatkan potensi diri. Oke. Pertanyaan ketiga itu Bang. Kita langsung ke pertanyaan ketiga Bang. Nanti kita di akhir video kita bilas lagi Bang. Nah untuk yang ketiga itu, bagaimana pendidikan di Indonesia sekarang? Kalau menurut pandangan saya, di pendidikan di Indonesia sendiri itu sangat-sangat kurang baik atau minim sekali, dimana sumber-sumber daya manusianya ini atau SDM atau guru ini jumlahnya sangat atau masih berkurang. Ya. Kemudian di daerah-daerah ini sarana dan prasarananya ini masih sangat minim, masih sangat berkurang, di mana sarana dan prasarana ini sangatlah penting untuk menunjang sistem pembelajaran di Indonesia sendiri. Oke. Berarti untuk pendidikan di Indonesia sekarang Bang masih sangat kurang baik ya. Ya. Kurang baik dan SDM-nya kurang. Dan itu juga bisa diatasi jika pemerintahnya itu mengambil kebijakan-kebijakan yang seharusnya dijalankan oleh seharusnya pemerintah jalankan. Sekarang itu di Indonesia banyak pemerintah yang mengacungkan namanya sendiri demi kepentingan diri sendiri. Kepentingan untuk diri pribadi. Iya. Oke. Nah kalau itu kan untuk secara luas itu Bang, pendidikan secara luas. Kalau di yang Abang rasakan di dalam sudah memasuki perguruan tinggi ini, di dalam sistem dari pendidikan itu sekarang, itu menurut Abang apakah ada kejanggalan dalam pendidikan itu atau tidak Bang? Kalau menurut saya, yang saya alami selama saya menjalani perkuliahan, di mana sistem pembelajaran antara mahasiswa berkaitan dengan pembelajaran dengan dosen ini kurang berkesinambungan. Berkesinambungan. Iya. Dimana salah satu kita ambil contoh di sistem pembelajarannya ini di dalam mempresentasikan materi, dimana struktur presentasi materi itu ada landasan dari dosennya itu dari segi mengasih materi, kemudian menginstruksikannya. Menginstruksikannya ini di dalam artian bagaimana struktur untuk membuat suatu pembahasan di dalam suatu materi. Jadi itu kalau menurut saya masih kurang baik. Ya, masih kurang baik dalam antara dosen ke mahasiswanya. Oke Bang, mengulang jawaban dari Abang tadi mengenai presentasi antara kelompok kan? Iya, dalam kelompok. Nah itu ketika melakukan presentasi Bang, apakah ada sekat yang dilakukan oleh dosen atau sekat di dalam berpikir lah? Oh, tentu ada. Dimana salah satu mahasiswa yang melenceng dari pertanyaan dari pembahasan materi yang dosen berikan tadi itu belum atau kalau mahasiswanya melenceng dari pembahasan materi yang dia presentasikan, ini dari dosennya ini ditegur. Seperti itu ya. Ya. Oke. Mungkin itu
yang dapat saya tanyakan, ada 3 pertanyaan tadi tentang mengenai bagaimana struktur dari pendidikan. Sedikit membilas bang, bahwasanya struktur dari pendidikan itu dia mulai dari kanak-kanak atau yang lebih disebut dengan wadahnya itu yaitu TK, taman kanak dan PAUD. Yang dimana yang mendominan di sini itu anak usia dini atau balita yang mungkin mereka masih ingin senang-senang, belum memikirkan apa yang ingin mereka dapat di suatu wadah ini atau lebih disebut dengan PAUD atau TK ini. Dan di dalam struktur pendidikan di TK ini dia mendominan ke masih banyak kehiporian terhadap balita dengan mungkin boleh kita sebut dengan guru di PAUD itu. Dan yang tingkatan kedua itu ada Sekolah dasar. ya sekolah dasar. Yang di mana sekolah dasar itu dia sudah melakukan pendidikan di TK tadi, dia naik ke tingkatan yang pertama, tingkatan dasarnya. Nah, yang kita ketahui tentang dasar di sini itu untuk mengetahui dan bagaimana seharusnya siswa yang baik dan benar. Itu dia belum ke banyak ke materi ya bang. Dia masih banyak untuk pembenahan diri. Itu untuk sekolah dasar. Dan untuk yang ketiga itu sekolah menengah pertama. Itu untuk sekolah menengah pertama itu sudah mulai untuk mempelajari tentang sistem atau bagaimana materi-materi yang disampaikan itu sudah mulai menyangkut ke umum. Untuk sekolah terakhir, yaitu bukan sekolah terakhir tapi mendekati terakhir, itu ada sekolah menengah atas ya bang. Iya, menengah atas. Atau sekolah menengah kejuruan atau SMK ya. Oke. Untuk sekolah menengah ke atas ini mereka sudah mulai untuk memahami atau memahami secara sendiri bagaimana materi-materi yang sudah diberikan oleh guru mereka. Nah, dan yang terakhir itu ada perguruan tinggi. Mungkin yang sedang kita alami pada saat ini ya bang. Nah, untuk menengah tinggi ini kita dikenal dengan atau disebut dengan mahasiswa. Maksudnya mahasiswa ini adalah maha itu adalah besar dan siswa itu adalah orang. Dan di sini kita memiliki boleh dikatakan ini adalah jabatan tertinggi atau pendidikan tertinggi dari segala pendidikan. Nah, dan untuk di perguruan tinggi di sini kita mahasiswa disebut dengan keintelektualannya, atau mahasiswa disebut dengan agent of change, yaitu agen pembawa agen of change. Nah, dan yang terakhir tuh kita memasuki fase perguruan tinggi atau yang lebih disebut dengan orang-orangnya itu keintelektualannya atau mahasiswa maha dari segala pendidikan yang terbesar. Tidak ada pendidikan lagi selain maha perguruan tinggi. Nah, dengan mana kita dikenal sini dengan agen of change atau agen perubahan. Dan perubahan di sini itu kita sudah merubah diri kita sendiri dan kita merubah bagaimana seharusnya. Misalkan mahasiswa harus merubah lebih dominan ke masyarakat. Kita mengemban menjadi jalan untuk masyarakat. Dapat saya tanyakan kepada narasumber saya, mungkin banyak sekali masalah-masalah yang belum saya tanyakan. Apabila banyak salah kata saya yang kurang kenal, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Dosa didatangkan dari setan, kita hanya korban. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.